Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita yang dipilih Allah untuk mendapatkan nikmat istiqamah, sehingga di petang atau malam hari ini Allah kumpulkan kita di antara sekian banyak dari rumah Allah ini, tepatnya di Masjid Darul Ilmi, di mana kita melaksanakan apa yang telah Allah perintahkan, apa yang telah Allah wajibkan, yaitu sholat. Dan alhamdulillah bisa kita kerjakan berjamaah. Dan kita juga telah melaksanakan apa yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu mencoba untuk merutinkan atau mendawamkan puasa sunnah Senin Kamis. Dan alhamdulillah tadi kita sudah melalui berbuka puasa sunnah bersama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Semoga Allah menerima daripada amal dan ibadah kita semuanya. Amin. Salam dan salawat senantiasa tercurah limpahkan atas Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam, juga para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan umat beliau sallallahu alaihi wasallam ila yaumiddin. Semoga kita semuanya diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Yang akan mendapatkan, terpilih untuk mendapatkan syafaatul ummah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biiznillah. Amin. Dan bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita diberikan Allah nikmat umur panjang, bisa bertemu dengan tahun 2024, bertambah tahun, ya, bertambahnya 1 tahun dari 2023 menjadi 2024. Tapi sejatinya berkuranglah usia kita, atau usia kita nambah muda atau nambah tua? Nambah tua. Makin mendekati ajal, makin mendekati maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kullu ummatin ajal. Dan syaratnya mati tidak harus tua, syaratnya mati tidak harus sakit, syaratnya mati tidak harus kecelakaan, syaratnya mati tidak harus tertimpa musibah. Itu semua adalah rahasia ilahi. Maka yang paling penting bagaimana kita mempersiapkan diri, memperbanyak bekal. Kapan saja kita diambil Allah, maka kita dalam keadaan siap. Siap apanya? Siap bekalnya. Bekal apa? Bekal amal salih. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, khairun nas
sebaik-baiknya manusia man tala umruhu wa hasuna amaluhu, yaitu yang diberikan Allah nikmat umur panjang. Tetapi bukan sekedar umur panjang. Umur panjang yang Allah berikan itu dipakai untuk apa? Beramal, beramal saleh, untuk melakukan banyak kebaikan. Sehingga ketika kita ini diberikan Allah nikmat umur panjang, sebagaimana yang dulu pernah kami sampaikan, kalau kita ini diberikan Allah nikmat umur panjang, alhamdulillah hari ini kita masih diberikan Allah kehidupan. Ini hidup semua tadi ya, hidup, insyaallah. Senyumnya smile lah, masya Allah ya. Ketika kita diberikan Allah nikmat umur panjang, nikmat hidup, maka ada dua kesempatan. Allah sedang memberikan dua kesempatan kepada orang yang diberikan Allah umur panjang. Apa dua kesempatan itu? Apa teman-teman? Kesempatan untuk beramal soleh dan juga kesempatan untuk bertaubat. Kesempatan untuk nikah ya, nikah ya, amal soleh ya. Masya Allah. Kok mantuk ya wis meh nikah? Mau tak mantuk ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Surah Al-Qasas ayat ke 77. Kemudian dalam surah Al-Asr, wal asr innal insana lafi khusr illa ladina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqq tawassaw bis sabr. Supaya kita ini tergolong orang yang beruntung, kemudian nanti sampai pada keberhasilan, sampai pada kesuksesan. Berhasilan kesuksesan dalam Islam manakala kita ini dijauhkan dari neraka dan kemudian dimasukkan ke dalam surga. Faman zuzi'a 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Ya. Dengan cara apa? Satu, beriman. Yang kedua, beramal salih. Satu, beriman. Yang kedua, beramal salih. Itu bekal, ya, bekal. Kemudian apa? Tadi kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita perbaiki akhlak. Sebab apa? An aktsari ma yadkhulun nasal jannah, tentang perkara yang banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Insyaallah. Ini kan wajah-wajah surga semua ini. Amin ya, amin. Amin. Terus gedang budal ya. Ya, masyaallah. Perkara yang banyak memasukkan manusia ke dalam surga, yang pertama adalah taqwallah, yang kedua husnul khuluq. Yang pertama adalah bertakwa kepada Allah, dan yang kedua berakhlak yang baik. Makanya tadi di pendahuluan ayat yang kami bacakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwa kepada Allah dan jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Ya. Lah maka kemudian alhamdulillah kita saat ini masih Islam. Betul ya? Ini nikmat yang besar. Pertahankan sampai titik darah terakhir. Pertahankan, ya, jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Sebagaimana para sahabat dulu ketika mempertahankan keislaman ini luar biasa, Pak. Sampai badannya digergaji jadi dua. Diken murtad, Pak. Nek orang murtad kalau ndak keluar dari Islam, gergaji badannya jadi dua. Tapi tetap mengatakan apa? Allahu ahadun ahad, sebagaimana perkataan Bilal. Karena Bilal tidak mau keluar dari keislamannya, karena Bilal tidak mau melepaskan keimanannya,
Maka kemudian Bilal itu sampai disiksa, Pak. Sampai disiksa. Bahkan kemudian Bilal ini sampai ditidurkan dalam keadaan tidak berbaju ya. Kemudian ditidurkan, ditelentangkan di padang pasir yang panas. Perutnya ditindih dengan batu supaya Bilal mau melepaskan keislamannya, supaya Bilal mau membatalkan keimanannya, tapi Bilal tetap mengatakan ahadun ahad. Ya Allah. Ada yang badannya digergaji dari dua, ada yang diseret kuda sampai mati, ada yang tangan kanannya diikatkan ke kuda, tangan kirinya diikatkan ke kuda, kemudian kuda ini lari bersamaan kanan kiri, akhirnya putus tangannya. Bahkan sampai ada yang Sumayyah itu ditusuk perutnya sampai tembus ke belakangnya dengan tombak, supaya melepaskan keislamannya, supaya membatalkan keimanannya, tapi tetap mereka mengatakan ahadun ahad, karena mereka sudah tahu bahwasanya Allah perintahkan wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Walau taruhannya nyawa, Islam jangan dilepas ya. Luar biasa keimanan mereka ya, luar biasa loh keimanan mereka. Makanya ketika ada orang bilang enak ya hidup di zaman sahabat, jangan enak-enak dulu ya kan. Enak ya hidup di zaman sahabat, bisa ketemu sama Rasulullah langsung, bisa sholat jamaah sama Rasulullah, bisa taklim sama Rasulullah, bisa bermajelis sama Rasulullah. Kita bayanginya yang enak-enak toh. Zaman sahabat itu seberat-beratnya zaman, Pak ya. Bahkan orang yang kala itu membaca Al-Quran secara terang-terangan saja dipukuli sampai pingsan. Rasulullah saja, atasi Rasulullah ya, sholat di Masjidil Haram itu punggungnya ditimpali apa? Kotoran, jeruan unta, Pak. Rasulullah saja ketika Abu Thalib sudah meninggal, Rasulullah saja dipukuli, apalagi umatnya. Maka ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di satu sisi memang kita pengen gitu ya berada di masa para sahabat yang bisa ketemu dengan Rasulullah ya. Tapi kalau dibayangkan kira-kira kalau kita ini di zamannya Rasulullah, kita ini jadi siapa ya? Jadi pengikutnya Abu Bakar atau Abu Jahal? Berat loh ya, kehidupan yang berat loh ini di masa Rasulullah itu. Kita ini sekarang alhamdulillah Islam, iman. Tapi kalau kita berada di masa Rasulullah, dia ada berada di masa sahabat, tidak ada yang jamin, Pak. Kita ini kira-kira ngikuti Abu Bakar apa ngikuti Abu Jahal nih kita? Karena tidak kuat dengan konsekuensinya kalau dia berislam. Sebagaimana Abdurrahman bin Auf, hartanya dinolkan, Pak. Hartanya dinolkan. Oh, itu konsekuensi itu. Ya Allah. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetapi ala kulli hal wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Dan Allah berikan kita nikmat umur panjang ini, maka tadi yuk tingkatkan ketakwaan kita, perbaiki akhlak kita. Allah memberikan banyak nikmat, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, nikmat yang banyak tersebut tak terhitung, tak terhingga. Apalagi kalau rizki, ya Allah, melimpah ruah ya. Maka manfaatkan itu, nikmat yang telah Allah berikan, rizki yang telah Allah jaminkan, untuk apa? Meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita, dan kemudian memperbanyak amal saleh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sehingga kapan saja Allah cabut nyawa kita, kita sudah siap ya. Kapan saja Allah cabut nyawa kita, kita sudah siap. Sebab apa? Kalau sudah malaikat mau datang, wah kita tidak bisa menghindar, Pak. Betul tidak? Beda kalau Nabi Rasul, Nabi atau Rasul Nabi Muhammad SAW diantaranya
Itu kalau sudah tiba ajalnya, Pak, itu ada negosiasi dulu sama malaikat, Pak. Gimana nih? Mau dilanjut hidupnya atau mati sekarang? Ya. Tapi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena selak kangen banget ketemu Allah dan tugasnya di bumi juga sudah selesai, maka kemudian beliau mengatakan ila rafiqil a'la, aku selak kepingin ketemu sama Allah Subhanahu Wa Taala. Wes cabut sekarang nyawaku, saya sudah siap mati. Lah kira-kira kalau kita ini didatangi sama malaikat pencabut nyawa sekarang, kira-kira kita sudah siap atau belum ini, Pak ya? Ampun riyen, BR ini dereng rampung. Insya Allah di sini nggak ada yang punya utang ya. Kalau ada ya semoga Allah lunaskan ya. Mengkiriin malaikat, putu kurung gede. Mengkiriin anak kurung mentas, oh nggak bisa. Ya toh? Pokoknya kalau sudah tiba ajalnya, ya toh, sudah tiba ajalnya langsung Sherlock bos, ya toh. Yes, kita mau berada dimanapun ya, kita mau bersembunyi di tempat seprimpen apapun, tetap. Oh, malaikatnya Google Map canggih, Pak. Ya, malaikatnya Google Map canggih. Sherlock bos ya, parani ya. Ya. Nah, tinggal kemudian apa? Kita maunya yang husnul khatimah atau kita maunya yang su'ul khatimah? Itu pilihan kita, Pak. Kita maunya ketika nyawa kita dicabut ini mau yang husnul khatimah atau su'ul khatimah? Nah, kemarin ada yang viral ya, imam masjid meninggal itu ya. Oh ya Allah, ojo terus wah berarti imamnya mati dhisik, wala repot ya. Akhirnya dapat tidak di imam kok ya. Loh, tapi tidak apa-apa kalau memang kita ini nyawa dicabut dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukankah itu suatu hal atau akhir hidup yang indah? Ya, karena senantiasa dikenang dengan bahagianya oleh siapa? Keluarga kita. Bukankah ketika kita meninggal dalam keadaan beribadah terus akhirnya istri dan anak jadi senang? Akan cerita kemana-mana. Alhamdulillah, bapak meninggal kemarin dalam keadaan sholat tahajud. Wah, senang kita, bangga. Betul ya? Alhamdulillah, bapak kemarin meninggal dalam keadaan sedang ngisi pengajian ya. Alhamdulillah, kemarin bapak meninggal sedang sholat jamaah di masjid. Bukankah itu kebanggaan ya? Dan itu pertanda husnul khatimah, akhir hidup yang baik. Betul ya? Iya. Mesam-mesam ya, Masya Allah, manis ya. Tapi coba, ada di sisi lain mereka itu meninggalnya sedang apa? Minuman keras, overdosis. Ya, ada yang mereka meninggalnya sedang zina, belum selesai zinanya. Meninggal, ya. Ada yang meninggalnya ketika pulang dari diskotik ya, masih kena efek mabuk. Akhirnya nyopir mobil atau naik motor terus hilang kendali, akhirnya kecelakaan, meninggal. Setelah kemudian diperiksa oleh polisi, ternyata mulutnya bau apa? Minuman keras. Oh, ini terkait apa namanya? Kena pengaruh, masih kena mabuk ya, pengaruh dari miras. Ya Allah. Atau meninggal dalam keadaan sakau. Ya, tahu sakau enggak? Orang ngerti, wah antum ini soleh kabeh ya. Ya, overdosis atau tadi ya narkoba. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka tentunya kita menginginkan akhir hidup yang baik. Maka semoga yang hadir di tempat ini Allah Subhanahu Wa Taala akhirkan hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Dan Allah jadikan kita sebagai penghuni surga Firdaus, amin, bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada hadis gini, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dari Amru bin Al-Hamid mengatakan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan seorang hamba menjadi baik, kalau Allah menginginkan seorang hamba menjadi baik, maka dia Allah akan membuatnya terpuji. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuatnya terpuji? Kemudian Allah Subhanahu wa taala membuka pintu amal soleh di ujung hayatnya sehingga orang di sekitarnya ridho kepadanya. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kesempatan menjadi baik merupakan hidayah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Orang-orang tertentu, orang-orang pilihan. Semoga kita ini menjadi orang-orang yang dipilih Allah untuk mendapatkan hidayah dan taufiknya. Amin. Menurut Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, faktor yang menyebabkan seorang saleh mengalami su'ul khatimah ada loh Pak. Orang yang kelihatannya saleh tapi ternyata akhir hidupnya su'ul khatimah. Yang jadi pertanyaannya, kenapa Pak? Kok bisa? Kelihatannya orang soleh, kelihatannya orang baik, tapi kok akhir hidupnya su'ul khatimah? Yang paling ini Pak, ngapunten nggih, yang biasanya paling peka itu yang sering memandikan dan mengurusi jenazah Pak. Panjenengan silahkan tanya kepada yang sering memandikan dan mengurusi jenazah. Itu biasanya banyak pengalaman dari sekian banyak mayit yang diurusi, itu mereka dalam keadaan yang berbeda-beda Pak. Maksudnya bagaimana? Dari yang sering mengurusi atau memulasari jenazah ini, ada yang mengatakan, oh mayitnya Masya Allah senyum ketika dimandikan, ketika diurusi ya. Ada yang mengatakan baunya wangi, harum. Ada yang mengatakan kok badannya terasa ringan sekali Pak. Ya, padahal badannya gede nih, tapi ketika diangkat kok rasanya ringan sekali badannya. Dan macam-macam, banyak lagi Pak yang lain. Tapi ada juga Pak pengalaman-pengalaman yang kemudian mayitnya ketika dimandikan kok nangis terus Pak. Ya, keluar air mata terus. Atau ada yang mohon maaf baunya kurang sedap Pak, atau kok berat sekali. Dan bahkan ketika mau dimakamkan, naudzubillah ya, tanah pun tidak mau menerimanya Pak. Ya, tanah pun tidak mau menerimanya. Akhirnya apa? Terus digali, dilebarkan, tidak bisa masuk. Digali, dilebarkan lagi, nggak bisa masuk Pak. Tuh, ini bukan sinetron anu loh ya, bukan sinetron azab Indosiar loh ya, tapi ini berdasarkan kisah nyata. Dan bahkan saya pernah melihat depan mata saya sendiri bahwasannya lubang itu, lubang kubur liang lahat itu terus dipacul, dilebarkan dan tetap tidak bisa masuk Pak. Bingung kita sampean, ada apa ini? Ya. Atau cepat sekali, mohon maaf nih, cepat sekali membusuknya si mayat itu. Dan seterusnya dan seterusnya. Ini semua pengalaman dari orang-orang yang pernah mengurus jenazah. Cuman kan mereka tidak boleh mempublish Pak ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga pengen gitu ya, akhir hidupnya kita itu husnul khatimah. Wah, ben akhir hidupnya husnul khotimah golek bojo sing jenenge husnul ya, enggak juga ya. Ada kan ya, saya pernah nemui ada ibu-ibu itu namanya husnul khotimah. Tapi orang yang namanya husnul khotimah akhir hidupnya apakah pasti husnul khotimah? Wong kadang jenenge Pak Slamet ya ora selamat toh. Ya, jenenge Pak Bejo ya ora bejo ya. Enak sing jenenge selamat.
Nah jamaah yang dirahmati Allah, maka itu tergantung ya, tergantung daripada amalnya. Nah pertanyaan tadi ya, orangnya ini kelihatannya soleh, orang ini kelihatannya baik, tapi kok kenapa su'ul khatimah? Maka kata dari Imam Ibnu Rajab Al-Hambali apa Pak? Kalau bahasa beliau ad-dasisah, ya, ad-dasisah itu maksudnya apa ya? Yang tampak baik Pak, ya, yang tampak di hadapan manusia baik, tetapi sebetulnya ada hal kotor yang ada di dalam hatinya. Kita kan tidak tahu hati Pak, yang tahu hati siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ada orang beramal, misal ketika ada orang sedekah, mulutnya mengatakan apa? Saya ikhlas Pak Ustadz, tapi apakah hatinya betul-betul ikhlas? Belum tentu Pak. Ketika ada orang beramal dan dia mengatakan saya melakukan seperti ini ikhlas lillahi ta'ala insyaallah, apakah hatinya betul demikian? Belum tentu Pak. Makanya apa? Yang tampak di hadapan manusia, yang tampak di hadapan mata kita ini pencitraan. Apa yang terlihat di dohir kita ini bisa dibikin-bikin Pak, bisa dibuat-buat, apalagi kalau masa kampanye kayak gini ya Pak ya. Pencitraan Pak. Tapi apakah hatinya sama dengan dohirnya? Belum tentu Pak. Makanya tadi Imam Ibnu Rajab Al-Hambali ini apa? Ketika ada orang yang secara dohirnya ini ketoknya kok soleh, kelihatannya kok baik, tapi kok akhir hidupnya su'ul khatimah, maka beliau mengatakan apa? Hatinya bermasalah. Ada hal kotor yang dia sembunyikan dalam hatinya. Ada dusta yang tersimpan di dalam hatinya, dan itu akan mempengaruhi keadaan akhir hayat dia Pak. Ya Allah, ya Allah, ya ora, ya insyaallah. Kini pondok nih guyu terus ini ya, ya, oh insyaallah, antum pahalanya banyak loh ya. Ya senyum itu sedekah ya. Nah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kebalikannya Pak, kebalikannya. Ada orang yang ketoknya kok ahli maksiat, tapi luar biasanya si ahli maksiat ini ketika di akhir hidupnya dan ketika dia meninggal husnul khatimah. Kan husnul khatimah itu ada tanda-tandanya Pak. Nah ketika si orang ahli maksiat ini ketika kemudian di akhir hidupnya sampai kemudian nyawanya dicabut, itu ada pertanda husnul khatimah. Kok bisa pertanyaannya? Maka kemudian Imam Ibnu Rajab menyampaikan apa? Ahli maksiat yang memperoleh nikmat husnul khatimah, ada orang yang memiliki karakter atau kebiasaan baik yang tersembunyi. Kebaikan tersebut baru nampak saat ajalnya telah mendekat dan membuatnya berhak mendapatkan husnul khatimah. Maka jamaah jangan remehkan orang-orang yang ahli maksiat ya. Jangan rendahkan mereka. Jangan memandang buruk. Jangan melihat hanya dari luarannya. Wah, luarannya tatone sebadan-badan. Ya apa nek sing tatonan? Oh, paling panu ya. Tato apa itu? Toh ya. Toh itu sing tanda lahir itu namanya apa? Toh ya, betul ya? Oh ya, tembong ya, tanda lahir ya, ngono ya. Wah, kelihatannya tatoan Pak, kelihatannya selengean. Kalau sholat itu pakai kaos biasa, pakai baju biasa ya. Ini ceritanya preman hijrah itu Pak ya. Kupingnya itu ini Pak, bolong. Loh, zaman anak sekarang lah ya, anak-anak sekarang itu kalau tindik sudah nggak pakai jarum Pak. Ya, sekarang telinganya dimasukin apa itu? Kayak ini loh, kayak cincin itu ya. Itu jari aja masuk bisa loh Pak. Ya, jari aja masuk bisa itu. Apalagi yang ada di suku mana itu? Kalimantan ya,
Daya itu ya Allah, kupingnya sampai panjang ini ya. Ya. Tapi ya ternyata Pak, ketika mereka kemudian berhijrah, lah ketika mereka berhijrah kan tidak bisa menghilangkan apa yang sudah di fisiknya Pak. Ya kuping kalau sudah berlubang ya sudah berlubang Pak. Gedenya segitu loh Pak. Ini gedenya bukan sejarum nih, gedenya sak pipo Pak. Ya Allah ya, mau nutup gimana ya susah. Kemudian tatonya sudah terlanjur sebadan-badan, mata aja ditato ya. Tapi kemudian ketika dia hijrah, ya karena bukan jadi ustadz, ya karena bukan jadi dai, akhirnya ya dia hijrah saja. Penampilannya tetap seperti itu, stylenya tetap seperti itu, tapi kemudian jadi dia nggak pernah ninggalkan sholat Pak. Walaupun mungkin sholatnya nggak jamaah karena mungkin malu itu ya. Atau mereka apa? Mereka punya amal atau mereka punya ibadah yang sengaja disembunyikan supaya orang lain nggak tahu, supaya keikhlasannya terjaga Pak. Dan Masya Allah ternyata dialah yang dipilih Allah untuk mendapatkan akhir hidup yang baik, husnul khatimah. Dan ini saya alami Pak. Di Gilingan itu Pak, di Gilingan atau di binaan-binaan marginal kami, itu ketika preman sudah hijrah, itu solehnya Masya Allah Pak. Ya penampilannya tetap seperti itu ya, penampilannya kaya ngono kae, yo tatoan, yo tindian gitu ya. Maksudnya telinganya kebacut bolong gitu loh Pak ya. Kemudian badannya ya tatoan. Tapi ketika mereka sudah hijrah, itu ibadahnya sok kadang lebih semangat daripada kita yang Islam yang soleh sejak dari kecil Pak. Ya Allah. Bahkan mereka kemudian apa? Begitu sudah hijrah, mereka sholat, belajar baca Quran, sudah bisa baca Quran, luar biasa. Mereka jadi penghafal Quran, walaupun tidak nyantri Pak, walaupun tidak masuk pondok pesantren, tapi mereka belajar menghafalkan Al-Quran. Nanti itu mereka setornya langsung ke ustadz, dan setornya itu enggak di depan orang banyak ya, ustadznya diundang ke rumah. Kemudian apa? Ini orang baca, Ustadz tolong dengerin, saya mau setoran hafalan. Wah luar biasa Pak. Nah kalau kita pengen setoran hafalan kan dilihat banyak orang tuh ya, supaya orang tahu kalau kita ini punya hafalan banyak ya, kita ini penghafal Al-Quran. Tapi kalau mereka yang preman hijrah tadi, mereka itu sudah kebacut Pak, yang sehingga apa? Mereka rasa-rasanya yo minder, nggak pantas saja mereka itu dilihat baik oleh banyak orang. Mereka itu kebacut kayak gitu Pak. Akhirnya begitu mereka hijrah berubah, maka perubahan itu disembunyikan oleh mereka Pak. Untuk apa? Menjaga keikhlasan. Dan akhirnya kemudian dia yang terpilih untuk mendapatkan akhir hidup yang baik, husnul khatimah. Makanya apa? Ya, jangan, kalau dalam bahasa Inggrisnya apa itu Pak ya? Jangan lihat covernya itu loh Pak. Jangan lihat yang tampak dari luar ya. Tapi ternyata luaran yang buruk kayak durian ya Pak ya. Durian ini jawabannya lancip-lancip kayaknya Pak. Tapi begitu dibuka, wah Masya Allah ya, Masya Allah. Sing enak ya enak, sing sepo ya sepo ya Pak ya. Wah, Masya Allah, durian yang luarannya lancip-lancip kayak gitu ya, tapi begitu dibuka, Masya Allah, dalamnya nikmat sekali. Bagi yang suka, ada yang nggak suka durian soalnya, ya, dia nggak suka durian. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ya, gambarannya seperti itulah ya. Ternyata orang yang kita pandang dohirnya buruk, begitu sudah hijrah, Allah berikan hidayah dan taufiknya, ternyata luar biasa. Bisa dibilang mereka ini orang yang jauh lebih soleh daripada kita Pak. Tapi mereka bisa menjaga keikhlasannya, mereka menyembunyikan amal itu, mereka menyembunyikan ibadahnya, sampai di akhir hidupnya dia mendapatkan husnul khatimah. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini apa kaitannya? Ya, bahwasanya yuk kita makin mendekati ajal gitu Pak ya, makin mendekati ajal. Yang sehingga kemudian penting yang namanya hijrah.
Hijrah itu apa teman-teman? Wal muhajir ma nahallahu anhu. Man hajara ma nahallahu anhu. Yaitu apa? Meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau belum bisa semuanya, ya bertahap, berproses, dan kita hargai proses itu, ya. Kita hargai proses itu. Kalau belum bisa meninggalkan semuanya, ya bertahap, berproses. Tapi jelas kita ini menuju ke arah yang lebih baik. Dengan cara apa? Ya tadi, meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra wa may yattaqillaha yukaffir 'anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Surah apa itu? At-Talaq ayat kedua akhir sampai ayat ke-5. Kalau kita ini senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, kalau ada masalah, kalau ada kesulitan, kalau ada problem, Allah berikan apa? Makhraja, jalan keluar, solusi yang terbaik, yang mudah dari Allah. Allah akan berikan rizki dari arah yang tak disangka. Allah akan cukupi kebutuhannya manakala dia bertawakal, berserah dirinya, berpasrah dirinya hanya kepada Allah. Penuh pasrahnya, penuh tawakalnya. Allah akan cukupi kebutuhannya, dan barang siapa yang bertakwa, Allah akan permudah segala urusan-urusannya, dan Allah akan hapuskan dosa-dosanya, Allah akan lipat gandakan pahalanya, ya. Tapi reward, penghargaan terbesar bagi orang yang bertakwa apa? Surga. Tadi ya, an aktsari ma yadkhulun nasal jannah. Perkara yang banyak memasukkan manusia ke dalam surga adalah apa? Bertakwa kepada Allah dan berakhlak yang baik, perbaiki akhlak. Maka ya kita faham juga yang namanya manusia, al-insanu makhluk khata' wa nisyan, tempatnya salah dan lupa. Ya kita ini sok kadang salah. Ya sak soleh-soleh awake dhewe itu ya mesti nglakoni salah gitu loh, Pak. Jadi kadang kalau ada orang soleh yang buat salah itu mbok ya maklum itu ya. Ya, karena orang yang soleh ini bukan kok malaikat, Pak. Kita ini bukan malaikat yang nggak pernah salah. Kita ini bukan malaikat yang nggak punya dosa. Kita ini bukan malaikat yang senantiasa taat. Kita ini manusia, menungso itu menus-menus kakean, menus-menus kakean dosa, Pak. Ya kita ini kadang buat salah, kan itu ya. Kadang yo ngibadah, kan itu ya. Kadang taat, kadang maksiat. Itu memang manusia seperti itu, Pak. Bahkan kalau sampai ada manusia kok dia taat terus, apakah Allah suka? Tidak, Pak. Allah akan apa? Allah akan ambil orang itu, Pak. Allah akan gantikan orang yang ya kadang-kadang buat salah. Loh, kalau kita ini senantiasa taat, Pak. Ya, kita ini senantiasa taat, maka air mata ini nggak akan menetes, Pak. Untuk memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ini senantiasa taat, gak punya dosa, kita gak akan merengek, Pak, untuk Allah memaafkan kesalahan dan memohon ampun dosa-dosa kita, ya. Makanya kenapa Allah itu diantara sifatnya apa? Ghafurur Rahim. Allah ini maha pengampun, ya. Dalam surah Nuh ayat ke-10 apa? Faqultu astaghfiru innahu kana ghaffara. Mohon ampun kepada Allah. Allah ini punya sifat Ghaffar, Ghafurur Rahim. Ya. Kalau pas Ramadan kita doanya apa? 10 hari terakhir itu ya, disunahkan untuk memperbanyak doa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu an. Jadi Allah ini yang maha memaafkan, Allah ini yang maha mengampuni. Ya berarti memang kita ini dasare menungso, ya al-insanu makhluk khata' wa nisyan, tempatnya salah dan lupa. Nggak ada manusia yang nggak punya dosa, nggak punya aib, nggak ada. Yang ada adalah apa? Yang ada Allah tutupi aibnya, yang sehingga yang nampak di hadapan orang itu semua yang baik,
baik, tapi sebetulnya dia itu punya dosa juga, sebetulnya dia itu punya keburukan juga, cuman ditutup aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah di antara amalan supaya aib kita itu ditutup sama Allah apa? Supaya aib kita ditutup sama Allah, supaya aib kita tidak dibongkar oleh Allah, caranya adalah apa? Di antaranya jangan suka ngumbar aib orang lain. Jangan sampai jangan suka buka aib orang lain, jangan suka ngerasani, jangan suka menggunjing, jangan suka metani eleke wong liya, sudah. Tapi yang namanya acara televisi ya, yang namanya acara berita di televisi itu viewersnya akan banyak kalau acaranya nah gitu Pak ya. Pokoknya anggar beritane acarane ngerasani wong, wah niku rame Pak. Goyang Pak. Gitu. Betah nontonnya Pak. Ya Allah. Akhirnya dheweke melu cerita-cerita, melu menyebarkan aib artis kae lho. Aku ndek mau nonton beritanya artis kae anu ngene padahal dheweke ora kenal lho Pak. Ya. Tapi sok yes itu loh ya. Sok kenal gitu loh ya. Akhirnya dia menceritakan juga ke orang lain buat apa? Ya. Ini jamaah yang dirahmati Allah SWT, supaya aib kita itu ditutup Allah dunia dan akhirat, maka jangan suka tajasus, jangan suka cari-cari kesalahan, dan jangan ghibah ya, jangan mengumbar aib orang pun. Kalau kita tahu ada teman atau ada orang lain yang kita kenal kok dia melakukan kesalahan atau kekeliruan, jangan diumbar, tutup aibnya, kalau mampu nasihati ya, nasihati, tapi jangan dibuka aibnya, jangan disebarkan, jangan diumbar aibnya kepada orang lain. Nah ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali ke tadi, kullu bani Adam khata' wa khairal khata'ina at-tawwabun. Setiap kita ini buat salah, buat keliru, dan sebaik-baiknya pendosa yang segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu diampuni Allah, kok dilelai besok nglakoni dosa meneh, ya tobat meneh. Diampuni Allah, sesuk nglakoni dosa meneh, tobat meneh. Lho memang seperti itu, Pak. Memang seperti itu. Apakah kita cukup tobatnya cuma sekali? Wallahi, tidak yakin saya, Pak. Sekarang panjenengan tobat, ya, diampuni Allah. Terus apakah besok panjenengan tidak buat dosa lagi? Ya, langsung ataupun tidak langsung, Pak. Sadar atau tidak sadar, tetap kita akan melakukan dosa. Yang sehingga apa? Yang sehingga kemudian muhasabah, penting muhasabah. Di awal tahun ini yuk kita muhasabah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Yuk tingkatkan ketakwaan, kita senantiasa bermuhasabah. Setahun kemarin kita ngapain aja ini? Ya, muhasabahnya nggak usah nunggu akhir tahun juga, nggak usah nunggu awal tahun juga. Tiap malam sebelum tidur kita muhasabah. Hari ini kita sudah ngelakuin apa aja, dosa apa aja yang sudah kita perbuat. Kemudian apa? Diistighfari, ditaubati. Sesuk bangun tidur kok nglakoni dosa meneh, ya diistighfari lagi, ditaubati lagi. Wes kalau dosa kita kepada Allah itu enak, Pak. Tobat diampuni, tobat diampuni. Yang paling berat itu kalau kita punya salah kepada orang lain. Sebab apa? Itu baru akan bisa dihapus. Nek corone ini pemutihan itu ya, Pak, baru bisa diputihkan manakala apa? Satu, kita bertobat kepada Allah, ya tidak mengulangi, bertekad tidak mengulangi. Tapi kalau mengulangnya lagi ya tobat lagi. Yang kedua apa? Harus minta ridho, minta halal, minta maaf. Itu kalau kita dosanya, kedolimannya, kesalahannya kepada sesama manusia. Jadi sebetulnya lebih berat, Pak. Ya, dosa kepada sesama manusia ini lebih berat daripada kepada Allah. Kalau kepada Allah cukup kamu bertobat, mohon ampun, insya Allah Allah ampuni, Allah maafkan. Tapi kalau kepada sesama manusia, ya kita harus minta maaf, minta ridho, minta halal terlebih dahulu. Maka ini yang namanya resolusi 2024. Apa resolusi, Pak? Perubahan positif, perubahan ke arah yang lebih baik di 2024 ini insya Allah.
Mekaten kirang langkung nyuwun pangapunten. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.